Laki-laki yang tidak cemburu pada istrinya disebutkan dalam agama dengan dayyuth. Dayyuth itu adalah laki-laki yang membiarkan suaminya pada pelanggaran agama karena dia suka. Misal dia kena cinta sekali sama istrinya, dia nggak tega, sudahlah istrinya nggak apa-apa nggak pakai jilbab, istrinya nggak apa-apa nggak sholat, istrinya nggak apa-apa durhaka sama orang tuanya dia, sama mertua. Itu semua tidak boleh. Dayyuth namanya, nggak boleh. Dalam Islam haram, gitu kan? Dia tidak boleh, ya, dia harus punya kecemburuan. Seorang istri juga punya kecemburuan terhadap suaminya. Tapi kecemburuan ini harus pada pelanggaran agama saja. Tidak benar dalam Islam kalau ada suami atau istri cemburu dengan anaknya. Misal, ada banyak terjadi begitu. Istrinya sibuk urus anaknya, suaminya datang, tetap anaknya terus dipenuhi. Suaminya cemburu, masa anak terus kamu urus, kamu nggak urus misalnya. Gimana caranya dia cemburu sama anak sendiri? Ibu-ibu gitu, kalau anak-anaknya minta sesuatu langsung suaminya beli, kalau dia mungkin masih ditunda sama suaminya. Masa anak-anak minta langsung dikasih, kalau saya ditunda? Masa anak dicemburuin gitu kan? Nggak nyambung ini. Ya. Nggak boleh cemburu dengan orang tua. Masa kalau orang tua kamu dahulukan, kalau saya enggak? Nggak boleh. Ibu-ibu hati-hati. Bapak-bapaknya harus tetap bakti dengan orang tuanya walaupun sudah menikah. Ibu harus mendukung suaminya supaya sering kunjungin orang tuanya. Harus selalu bakti sama orang tuanya. Kalau ibu beda, ibu sudah menikah, maka bakti pertama kepada suami. Tetap bakti dengan orang tua, tapi libatkan suami di situ. Suami juga harus tahu, orang tua walaupun nomor 2, ya, bagi istrinya, tetap ada poin nomor 2. Setelah dia harus ada orang tuanya. Berikan kesempatan kunjungi orang tuanya, bakti dengan orang tuanya, harus begitu. Maka ini poin harus difahamin nih, tidak boleh keliru dalam masalah-masalah seperti ini, supaya betul-betul bisa sejalan, ya, supaya sejalan. Cemburu harus dikontrol. Ada orang cemburu juga, misal dengan ya, ipar, laki-laki, suaminya ibu, ayahnya ibu, anaknya ibu nanti, itu punya kewajiban membiayai saudarinya ya. Sudah tahu belum hukumnya? Jadi kalau anak perempuan masih hidup ayahnya yang tanggung. Kalau ayahnya meninggal siapa yang tanggung? Saudaranya, saudara laki-lakinya. Itu ada kewajiban tuh, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, ibumu, ayahmu, saudarimu, gitu kan? Baru kemudian pindah ke kerabat-kerabat yang lain. Jadi memang dia punya hak tuh. Jadi kalau suaminya ibu bantu iparnya ibu, udahlah. Yang penting dia jalankan kewajiban, nafkahnya ibu terpenuhi. Saya sudah jelaskan di poin pada saat membahas masalah kewajiban, hak dan kewajiban. Ibu cuma boleh ambil hak nafkah. Selebihnya jangan diambil dari suami, biarin dia bersedekah. Sebagaimana ibu juga tidak boleh suami mengambil apapun dari ibu. Suami tidak boleh ambil apapun dari ibu walaupun itu warisan, hak, kecuali memang uang dari dia. Gitu kan? Ini sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Jadi ini cemburu harus dikontrol nih. Tidak boleh kecuali dalam pelanggaran agama saja. Ada banyak orang sering menyalahkan Aisyah radhiyallahu anha. Ini saya terus terang sangat tidak setuju. Selalu yang diangkat, bahkan ada ustadz-ustadz yang angkat tentang cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pencemburu, Aisyah begini, Aisyah begitu. Kesannya Aisyah ini buruk sekali. Dan selalu yang diangkat cemburunya. Sampai ada di antara mereka yang bilang, kalau istri saya tidak cemburu saya mau ceraikan. Subhanallah, ini gimana nih? Harus ada penjelasan. Kalau cemburu buta itu nggak boleh. Cemburu dalam pelanggaran agama ya, betul. Pelanggaran agama, suaminya selingkuh, suaminya dusta, ini cemburu boleh. Karena ini pelanggaran agama. Suami juga begitu. Tapi kalau nggak boleh. Nggak boleh cemburu buta. Saya akan angkat beberapa riwayat tentang Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan Khadijah. Pernah Nabi SAW lagi duduk sama Aisyah tengah siang hari. Kemudian tiba-tiba saja ada suara orang yang memberi salam, gitu kan? Beri salam. Begitu dia berikan salam, Nabi SAW tiba-tiba berdiri, buka pintu, buru-buru. Sepertinya orang ini suaranya dikenal gitu. Begitu dibuka ternyata ada 2 orang wanita. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, layani tamu kita. Dilayanilah tamu oleh Aisyah. Sampai selesai, udah pulang Aisyah juga nggak tanya siapa orang ini. Karena adabnya dalam Islam kalau tamu datang jangan tanya hajatnya, kecuali dia jelaskan. Dia nggak jelasin berarti dia cuma mau datang, udahlah dikasih makanan, minuman dan seterusnya. Ringkas cerita pulang.
Lalu pada saat pulang kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa tadi dua perempuan itu sampai begitu kedudukannya di depan anda? Lagi duduk anda buru-buru berdiri. Lalu yang terjadi kata Nabi SAW, kalau yang satu adiknya Khadijah, istri pertamanya Nabi yang sudah meninggal di Mekah, Ummul Mukminin yang terkenal radhiyallahu anha. Kalau yang satu sahabat dekatnya Khadijah, dulu sering mengunjungi kami di Mekah. Tiba-tiba di sini cemburu Aisyah bangkit. Ya Rasulullah, anda masih mengenang wanita Quraisy yang sudah berkeriput semua mukanya. Khadijah sudah tua dan sudah masuk ke tanah dan Allah sudah mati. Dan Allah gantikan anda wanita Quraisy yang lebih muda dan juga masih hidup. Cemburu terbawa. Ini perilaku kecemburuan Aisyah. Kita lihat. Yang jadi hukum bukan cemburunya Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana Nabi menanggapi. Ini yang jadi hukum kan. Orang banyak mengangkat cemburunya Aisyah. Ternyata Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang bisa mengalahkan Khadijah. Dia beriman pada saya pada saat orang semua kufur. Dia membiayai agama ini dengan hartanya. Dan Allah karuniai saya anak dari dia. Nggak ada dari istri yang lain. Jadi maaf, ibu-ibu kalau ada yang menikah sama duda misalnya. Atau ada yang melakukan poligami. Jangan marah kalau suaminya ceritakan tentang sesuatu berhubungan dengan masa lalunya. Duda. Oh dulu saya sama istri saya makan, saya sering dihidangkan nasi goreng kalau pagi. Oh kamu selalu kenang dia ya, nggak usah. Ya udah gali aja kuburannya suruh keluar. Gimana? Orang cerita dia pernah laluin, gimana caranya kita mau cemburu nih? Nggak nyambung, nggak boleh. Oh iya, baik. Kira-kira nasi gorengnya seperti apa? Saya coba buatin. Siapa tahu saya bisa buat lebih baik. Oh biasanya pakai telur, pakai begini, baiklah. Besok kita buat. Ibu buat yang lebih baik dari itu. Coba, kan selesai. Kenapa harus jadi pemicu? Orang punya masa lalu. Gimana caranya? Bapak nikah sama janda. Lalu dia cerita, mungkin bapak sibuk. Lalu suaminya dulu punya waktu. Dulu saya sama si fulan, kadang-kadang malam masih diajak keluar makan nasi goreng pinggir jalan. Saya pengen waktu berdua. Jangan langsung tersinggung bapak-bapak. Oh iya, maaf ya, mungkin saya kurang di situ. Saya akan luangkan waktu, kan gitu. Rangkul itu, ambil sehingga akhirnya kita bisa menjalin rumah tangga yang benar. Udah azan ya.